Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Iim Siti Rohimah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 11 Kota Cilegon. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Devi. Beliau guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 11 Kota Cilegon. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Iim. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Untuk persiapan nanti kita akan melihat pembelajaran Ibu di dalam kelas. Adapun tujuan supervisi nanti yaitu untuk menilai dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, dari kegiatan hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal. Mudah-mudahan nanti Ibu dengan adanya persiapan awal ini bisa mempersiapkan pembelajaran dengan lebih percaya diri, lebih baik lagi untuk anak-anak. Baik Bu. Baik ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu diantaranya yang pertama tujuan. Kira-kira tujuan yang akan dicapai apa Bu? Untuk pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik mampu untuk menelaah struktur teks eksposisi dengan tepat, lalu peserta didik mampu menganalisis teks eksposisi dengan tepat. Setelah itu peserta didik mampu untuk menelaah kaidah kebahasaan pada teks eksposisi dengan tepat. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya akan dicapai. Mudah-mudahan bisa tercapai Bu Devi. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangan yang ingin dicapai yaitu ada area pengetahuan dan keterampilannya Ibu. Oke, jadi area pengembangannya diantaranya untuk pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, saya ingin mendengar juga nih bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin di strategi pembelajarannya atau media pembelajaran dan metode pembelajarannya seperti apa? Untuk strategi, saya menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Lalu untuk model pembelajarannya saya menggunakan problem based learning, dan untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab. Oke, jadi rencananya nanti Ibu akan menggunakan media pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian problem based learning juga gitu ya. Dan untuk sesi metodenya yaitu dengan menggunakan diskusi dan tanya jawab juga. Nah, bagaimana Ibu dengan media pembelajarannya, apa yang harus sudah dipersiapkan? Untuk medianya saya menggunakan video materi pembelajaran, lalu saya menggunakan Selindia PowerPoint, dan saya menggunakan LKPD Bu. Oke, jadi ini benar-benar Bu Devi sudah mempersiapkan ya Bu Devi ya. Oke, kira-kira kapan nih kita akan bisa melihat proses pembelajaran Ibu? Ibu kosongnya di kelas apa, hari apa, dan jam keberapa? Mungkin nanti kita akan melaksanakan di hari Jumat Ibu di kelas 8F pada jam pelajaran pertama dan kedua. Oke, baik. Jadi nanti saya akan melihat Ibu gitu ya, saya akan mensupervisi. Mudah-mudahan dengan adanya kehadiran saya, Bu Devi akan lebih termotivasi lagi dan bersemangat ya. Nanti mohon izin juga saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang ada di dalam pembelajaran, proses pembelajaran selama berlangsung itu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita juga akan ada percakapan pasca observasinya yang nanti akan didamping oleh pengajar praktik saya ya Bu ya, mohon izin. Kemudian sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran tentang media yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran nanti di kelas. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Bu Devinya juga sehat, kemudian tetap semangat.
anak-anaknya juga semuanya nanti kompak pas pada saat pelaksanaannya ya Bu Devi ya. Terima kasih Bu Devi sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Mudah-mudahan nanti pas di kegiatan observasinya dan pasca observasi kita bisa bertemu kembali lagi ya Bu Devi ya. Baik Bu. Oke, terima kasih Bu Devi. Baik, sama-sama Bu. Ini demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Masih semangat? Semangat? Semangat dong, semangat pagi. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin kalian mengecek terlebih dahulu kebersihan dan kerapihan kelasnya. Coba dilihat, masih ada sampah tidak di sekitar kalian? Meja dan kursi sudah rapi? Tidak ada? Sudah bersih? Baik, terima kasih. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita mengawalinya dengan bersama-sama berdoa. Untuk memimpin doa, Ibu minta silakan dipimpin nak. Siap. Kawan-kawan, belajar masing-masing, doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Silakan dilihat temannya kanan kiri. Siapa yang tidak hadir hari ini nak? Tasya kenapa? Sakit. Lalu Yaser juga kenapa? Yaser sakit juga. Baik, kita doakan semoga teman kita yang sakit segera diberi kesembuhan sehingga bisa kembali bersama-sama kita di sekolah ya. Amin. Nah, anak-anak, untuk memulai pembelajaran, Ibu ingin memberikan motivasi kepada kalian terlebih dahulu ya. Ada tayangan video motivasi yang akan Ibu tayangkan. Ibu minta kalian bisa menyimaknya dengan baik. Lalu pesan apa sih yang ada di dalam video berikut ini ya? Silakan disimak. तुझको पार लेगा कौन होगा हो मसीहा तुझसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा. Nah, kita sudah saksikan tadi video motivasi yang sudah Ibu tayangkan. Ibu ingin bertanya nih, siapa yang berani berpendapat? Apa sih pesan yang bisa diambil dari tayangan video motivasi tadi? Ada yang berani? Baik, siapa yang berani? Asyam, silakan Sam. Bagaimana Sam pendapatnya? Saya sebagai orang harus saling menolong. Ya, kata Asyam harus saling tolong menolong. Lalu ada lagi Sam? Ada yang lain selain Asyam? Yang berani? Rizky? Bersama. Ya, bekerja sama, tolong menolong, bekerja sama. Benar ya? Dari tayangan video yang tadi kita saksikan bahwa sebenarnya intinya itu adalah perubahan. Perubahan itu dimulai dari siapa sih? Diri kita sendiri. Untuk berubah apa? Berubah menjadi lebih baik. Ingat materi di pertemuan kita sebelumnya. Kita sudah belajar apa? Apa Sa? Pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi.
sini dari teks eksplanasi? Bersifat informasinya fakta, sesuai dengan fakta. Lalu bersifat keilmuan. Satu lagi, menjelaskan proses atau suatu fenomena baik alam maupun sosial. Bagus sekali, masih mengingat semua. Selanjutnya, untuk pertemuan kali ini apa yang akan kita pelajari, yaitu kita masih membahas tentang materi teks eksplanasi. Kita masuk kepada KD 3.10. Itu menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu ataupun yang dibaca. KD 3.10.1 merinci isi kejadian suatu fenomena alam dalam teks yang diperdengarkan atau dibaca. Lalu KD 3.10.2 yaitu menguraikan bagian-bagian unsur kebahasaan teks eksplanasi yang diperdengarkan atau dibaca. Pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik diharapkan dapat merinci isi kejadian suatu fenomena alam sesuai dengan teks yang diperdengarkan dan dibaca dengan tepat. Yang kedua, setelah mampu merinci isi kejadian suatu fenomena alam, peserta didik secara gotong royong diharapkan dapat menguraikan bagian-bagian unsur kebahasaan dengan tepat. Selanjutnya, masuk ke pembelajaran. Ibu akan menayangkan video pembelajaran terlebih dahulu tentang materi teks eksplanasi, yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan. Menayangkan untuk penilaian hari ini yang akan Ibu lakukan, yaitu ada yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Video pembelajaran tentang struktur dan kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi. Silakan kalian simak, tolong siapkan alat tulisnya. Jika ada yang penting silakan sambil dicatat. Di pertemuan hari ini kita akan membahas struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari teks eksplanasi kepada struktur teks eksplanasi. Itu ada 3. Yang pertama ada penjelasan mengenai struktur teks eksplanasi. Kemudian yang kedua ada yang namanya fenomena sosial. Misalnya, nah kemarin kan kita sudah yang tawuran antar pelajar kan. Nah itu juga merupakan terakhir ada yang namanya fenomena budaya. Baik anak-anak, kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tentang materi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Atau masih belum dipahami? Ibu yang bertanya. Tadi sudah disaksikan. Nah, apa saja tadi? Kalau untuk struktur teks eksplanasi yang pertama, pernyataan umum. Kedua, deretan penjelas. Ketiga, interpretasi. Lalu ada kebahasaan. Ada apa saja sih? Konjungsi, kausalitas, konjungsi, kronologis, kata benda, fenomena, dan kata. Membagi kalian menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 sampai 7 orang. Seperti kesepakatan yang sudah kita lakukan, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Boleh, di mana? Kalau kurang kursinya asing. Ini ada lembar kerja yang harus kalian diskusikan dan dikerjakan dengan satu kelompok kalian. Ingat, berdiskusi, bukan kerja. Jangan lupa ditulis nama kelompok dan anggota kelompoknya. Tiga, iya. Kelompok 3 sesuai yang itu loh. Ya, ini kelompok berapa? 2. Ya udah tulis 1 lah. Interpretasi. Ini mau disalin di sini, tulis di sini. Tadi 3. Iya. Kelompok.
Anak-anak, sebelum mempresentasikan hasil diskusinya ke depan, Ibu ingin memfokuskan kalian lagi. Bagaimana kalau kita sama-sama untuk ice breaking terlebih dahulu? Siap? Siap. Nah, ice breakingnya, kalau Ibu bilang botak, pegang kepala. Kalau Ibu bilang batuk, pegang mulutnya. Kalau Ibu bilang batik, pegang bahunya. Paham? Ready? Botak, batuk, batik, batik, botak, batuk, botak, batuk, batik, batik, batuk. Siapa yang salah? Pauza. Gagal fokus. Satu kali lagi kita ulang ya. Siap? Kita lihat siapa masih ada yang salah. Batik, batuk, botak, 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 batuk, batuk. Siapa yang salah? Apa sih, semuanya masih bagus ya konsentrasinya ya. Boleh tepuk tangan untuk semua. Selesai dikerjakan? Sudah semua? Selanjutnya Ibu ingin setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya ke depan kelas. Siap? Kita mulai dari kelompok siapa yang sudah siap? Kelompok? Kelompok 1. Oke, sini nak. Baik, silakan dari kelompok 1. Mulai nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Baik, silakan. Isinya, pencemaran lingkungan adalah terjadinya perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki yang dapat berdampak merupakan sentra Satu kalimat aja yang dibaca. pencemaran lingkungan baik dari Oh, deretan penjelas. Deretan penjelas ada di paragraf ke-2. Boleh dibaca. Paragraf 3, pembuangan limbah rumah tangga juga perlu diwaspadai dalam jumlah besar. Ketika kita membuang air kotoran, sabun pencuci atau pel ke dalam sungai akan berdampak pada tercemarnya air sungai seperti yang terjadi saat ini. Nah, Kalimat pendukungnya itu adalah industri dan emisi. Kaidah bahasanya konsumsi kausalitas. dari kelompok 1 ada yang ingin menanggapi dari kelompok lain? Baik, boleh beri tepuk tangan temannya dari kelompok 1. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik anak-anak, dari kelima kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya, sudah mempresentasikan tadi ke depan. Semuanya sudah baik, jawabannya sudah benar. Boleh dong tepuk tangan untuk semua. Pernyataan umum, paragraf kedua, deret penjelas, paragraf ketiga, interpretasi. Lalu untuk kaidah kebahasaan, kata teknis ada di paragraf keberapa? 2 dan 3, yaitu kata industri dan emisi. Lalu ke-1 dengan kata sedangkan. Dan ada kata benda, jenis, fenomena ada di paragraf 1, 2, dan 3. Katanya pencemaran. Baik, semuanya sudah. Idenya untuk Ibu lakukan penilaian. Tadi kita sudah membahas, kalian sudah mengerjakan lembar kerja yang sudah dikerjakan bersama kelompoknya. Nah, Ibu ingin tanya, kita tuh hari ini sudah mempelajari apa saja sih? Siapa yang berani? Oke, silakan nak. Struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kita sudah mempelajari apa hari ini? Struktur dan kaidah kebahasaan. Bentar, ulang Ibu. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru? Menyenangkan? Terima kasih. Baik anak-anak, selanjutnya
Ibu ingin kalian mengerjakan evaluasi atau post test, boleh dikeluarkan handphone yang sudah dibawa, karena Ibu akan mengirim linknya, link Google Form-nya ya. Lagi dibuka nih. Loading. Baik anak-anak, sudah selesai dikerjakan? Boleh ditutup kembali handphonenya, disimpan kembali. Pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas tentang cara membuat atau menulis teks eksplanasi. Boleh sambil di rumah kalian buka-buka dulu materinya, kalian baca di rumah. Anak, pembelajaran kita hari ini sudah sampai di penghujung. Ibu ingin berpesan bahwa tetaplah menjaga kebersihan dan kerapihan kelas, baik di kelas ataupun lingkungan sekitar. Boleh dirapihkan alat tulis dan buku tulisnya. Pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa. Ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Siap. Tuhan, belum mengakhiri pelajaran, melakukan tugas. Telah selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hati-hati di jalan. Assalamualaikum Bu Devi. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Oke, mohon izin Bu Devi, hari ini saya mau berbincang-bincang sedikit dengan Bu Devi mengenai observasi di kelas, ya. Dengan senang hati Bu. Oke, baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait observasi Bu Devi di kelas tadi. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengevaluasi dari proses pembelajaran Bu Devi di kelas. Ya, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Amin. Oke, baik Bu Devi. Langsung saja nih saya bertanya, bagaimana perasaan Bu Devi setelah pembelajaran observasi di kelas dengan dilihat oleh saya langsung gitu? Alhamdulillah senang Wim, pembelajaran juga untuk saya. Alhamdulillah sekali ya Bu Devi. Jadi Bu Devi tidak merasa grogi ya, karena udah sangat keren sekali lah Bu Devi. Oke, untuk menilai diri nih, menurut Bu Devi, performa Bu Devi ini seperti apa? Alhamdulillah saya sudah melakukan yang terbaik. Yang saya nilai dari diri saya sudah mampu mengkondisikan peserta didik di kelas dan mampu berkolaborasi dengan peserta didik. Jadi Bu Devi memang betul ya Bu Devi, saya juga sudah melihat bahwa dari pembelajaran Bu Devi di kelas, Bu Devi sudah sangat baik sekali untuk mengkondisikan anak-anak di kelas gitu ya Bu Devi ya. Terus apa yang menjadi Bu Devi untuk bisa menilai demikian? Saya melihat keaktifan peserta didik dalam proses diskusi kelompok, lalu peserta didik pun mampu mempresentasikannya di depan teman-temannya dengan baik. Iya, betul. Untuk penilaian Bu Devi, ya saya juga melihat seperti itu ya Bu Devi, tadi melihat juga anak-anak ikut berperan aktif untuk bisa berkomunikasi, mempresentasikan dengan baik ya Bu Devi ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu Devi, apakah dalam proses pembelajaran itu ada masalah nggak Bu Devi? Pastinya ada ya Bu Im ya. Saya masih melihat ada beberapa peserta didik yang masih kurang aktif dalam proses diskusi kelompok. Jadi dalam pembelajaran tadi ada masih ada siswa ya, betul. Tadi saya juga melihat di belakang ya, khususnya anak laki-laki, kebetulan tadi dekat duduknya dengan saya, masih ada yang belum fokus seutuhnya gitu ya, namun bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu ya, nggak ribut gitu ya. Oke Bu Devi. Selanjutnya nih Bu Devi, sebelumnya kira-kira ada upaya apa lagi Bu Devi untuk bisa
memperbaiki masalah tersebut? Upaya yang saya lakukan, saya melakukan pendekatan Bu Im kepada peserta didik tersebut. Saya menanyakan faktor apa yang menjadi masalah, mengapa peserta didik tersebut belum mau ikut aktif dalam proses pembelajaran. Setelah itu saya mencoba untuk memberikan motivasi kepada peserta didik tersebut. Solusi yang sangat tepat sekali Bu Devi ya, ketika ada peserta didik yang memang kurang bersemangat belajarnya, berarti Bu Devi sudah memberikan pendekatan ke anak gitu ya untuk memotivasi biar pembelajaran dia bisa mengikuti lagi. Oke, ya saya juga tadi pas melihat Bu Devi lagi mengajar, Bu Devi melihat kepada peserta didik yang agak kurang fokus, Bu Devi sudah melakukan pendekatan gitu ya, ditanya juga gitu kenapa alasannya. Baik Bu Devi, jika ada skala 1 sampai dengan 10 nih, kira-kira persentasi yang sudah Bu Devi raih ini di angka berapa ya Bu Devi? Berapa ya Bu Im? Mungkin di 8,5 atau sampai 9 boleh. Oke, ya sangat ya saya sesuai dengan Bu Devi juga gitu ya. Bu Devi memberikan angka di 9, saya setuju sekali karena apa? Saya sudah melihat Bu Devi tadi dengan mengajar caranya interaktif sekali, anak-anak senang gitu ya. Oke, jadi untuk pencapaiannya di angka 9. Nah, untuk di kemudian hari nih, apakah ada persentase lagi yang ingin Bu Devi naikkan kembali? Pastinya Bu Im, Ya. saya ingin selalu meningkatkan. Nih, kira-kira upayanya apa lagi nih Bu Devi untuk menaikkan persentase tersebut? Yang pertama saya akan mengupgrade diri, mungkin dengan yang ingin saya lakukan yaitu selalu mengikuti pelatihan di luar jam mengajar. Lalu saya juga ingin menyusun media pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk peserta didik. Lalu saya ingin melakukan pengklasifikasian gaya belajar untuk peserta didik. Jadi ya yang dikatakan sama Bu Devi tadi sangat tepat sekali ya. Bu Devi akan memberikan pengklasifikasian untuk gaya belajar anak gitu ya. Untuk yang hari ini belum terlihat anak-anak diklasifikasikan menjadi yang gaya belajarnya auditory, visual maupun kinestetik ya. Mudah-mudahan ke depan bisa ditampilkan Bu Devi ya dengan cara gaya belajar mereka gitu. Dan tadi juga Bu Devi bahas untuk membuat video pembelajaran yang lebih bagus lagi. Oke. Nah, jika dalam proses pembelajaran itu sekiranya Bu Devi sudah mau mempersiapkan ketika di tengah jalan ada hambatan, Bu Devi akan melakukan apa? Saya akan melakukan meminta saran dan masukan dari rekan guru supaya pembelajaran saya di kelas bisa lebih baik lagi. Berarti memang kita tidak boleh malu ya Bu Devi ya, benar. Ketika kita memang melakukan bukan kesalahan, namun ketika ada kekurangan kita kan harus share gitu ya ilmunya, apa sih yang didapat dari guru gitu ya Bu Devi. Jadi akan mau berusaha untuk bisa mencari ilmu lagi ke rekan sejawat Bu Devi ya. Oke Bu Devi, untuk mendukung aksi Bu Devi ini nih, kira-kira apakah ada pihak yang terkait Bu Devi? Yang pasti ada Bu Im. Yang pertama yang mendukung adalah kepala sekolah, lalu rekan sejawat dan MGMP Bahasa Indonesia, karena kan saya mapel Bahasa Indonesia ya Bu Im ya. Baik, jadi Bu Devi akan berkaitan dengan pihak selain kepala sekolah juga teman-teman MGMP PJOK. Kalau untuk guru BK gimana? Bisa sih, saya akan berkolaborasi juga dengan guru BK. Baik. Nah, sekiranya Bu Devi ini sudah merencanakan, kira-kira waktunya kapan nih Bu Devi? Saya akan memperbaikinya di pertemuan selanjutnya Bu. Oke. Untuk kelasnya kelas berapa Bu Devi? Kelas 8 Bu Im. Berarti nanti Bu Devi akan melakukan di kelas 8 ya. Oke nih, dari percakapan yang kita perbincangkan hari ini Bu Devi, apakah ada kesimpulan dari proses pembelajaran Bu Devi di kelas untuk kedepannya itu seperti apa atau bagaimana Bu Devi? Baik Bu Im, saya dapat menyimpulkan alhamdulillah saya sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dengan baik, mulai dari saya menggunakan media pembelajaran, video pembelajaran, lalu saya sudah mengorganisasikan peserta didik, membagi kelompok menjadi beberapa kelompok. Saya juga sudah menggunakan lembar kerja untuk peserta didik, lalu membuat peserta didik berani untuk tampil ke depan dengan melakukan presentasi gitu kan, berpendapat, lalu setelah itu menganalisis.
Jadi untuk kesimpulannya yang saya ambil dari tadi yang apa yang sampaikan sama Bu Devi sudah memang mempersiapkan untuk persiapan dari RPP-nya gitu ya, kemudian untuk video pembelajarannya saya juga sudah melihat, kemudian untuk LKPD anak-anak juga sudah mengerjakan dan mengamati video juga gitu ya Bu Devi. Alhamdulillah, namun sedikit masukan aja nih Bu Devi, mudah-mudahan ke depan untuk rencana aksi ini saya tadi melihat tampilan videonya memang dari sumber lain. Nah, mudah-mudahan biar anak makin semangat lagi belajarnya, video pembelajarannya yang Bu Guru buat dengan suara Bu Devi gitu ya. Dan saya juga melihat bahwa tadi Bu Devi ada ice breaking, jadi anak-anak tidak jenuh gitu ya. Ini menjadi referensi untuk saya. Mudah-mudahan ke depan saya juga nanti akan belajar untuk mengajar lebih baik lagi seperti Bu Devi. Anak-anak tidak takut, terus tadi juga sangat Bu tambahin lagi Bu ice breakingnya gitu ya, anak-anak sangat menggemari lagi gitu. Terima kasih banyak Bu Devi untuk hari ini sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat khususnya untuk saya. Kedepannya juga Bu Devi bisa lebih semangat lagi belajarnya, menjadi guru yang menginspirasi untuk kita semua ya. Sama-sama Bu Im, saya juga berterima kasih kepada Bu Im, banyak ilmu yang saya dapat dari kegiatan ini. Terima kasih Bu Devi, selamat beraktivitas kembali. Sama-sama Bu Im. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari pra-observasi, observasi di kelas, dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.